Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Falihudin dengan NPM 2022 015 00 327. Saya dari kelas R7B. Pada saat ini saya akan menayangkan video praktek dari konseling traumatik. Nah, untuk sesi konseling traumatik di video ini saya menggunakan teknik CBT. Nah, kenapa saya menggunakan teknik CBT? Karena permasalahannya adalah tentang bencana alam, yaitu banjir yang menimpa klien. Nah, jadi klien ini merasa bahwasanya setiap kali hujan turun, klien itu berpikir selalu negatif gitu. Nah, dengan teknik CBT ini dan dengan melatih pernafasan untuk merasa klien tenang, itu sangat direkomendasikan teknik CBT ini terhadap permasalahan banjir yang menghadapi klien. Untuk videonya, mari kita saksikan sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah hadir pada sesi pada hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Ibu Pramesti. Sekarang saya lagi kuliah semester 7. Ya. Untuk selain kuliah, sibukannya apa lagi? Kira-kira? Sibukannya sih yang kuliah aja sih Pak. Kuliah. Gitu. Kabar gimana orang Kak Igo sendiri ataupun keluarga di rumah kabar? Masih saya sih alhamdulillah ya Pak. Cuman ada sedikit permasalahan gitu Pak. Oke, sebelumnya mungkin izin perkenalkan diri. Nama saya Ujang Falihudin. Saya di sini selaku konselor. Pada hari ini saya akan membimbing Kak Igo untuk menyelesaikan ataupun memberikan layanan pada Kak Igo untuk menyelesaikan masalah yang Kak Igo alami. Sebelum jauh Kak Igo menceritakan bahwasanya pada sesi konseling hari ini kita sebagai konselor itu memiliki konselor di mana seluruh kegiatan konseling pada hari ini itu akan dijamin hasilnya. Dan saya sebagai konselor juga akan menjamin bahwasanya tidak ada hal-hal yang memang akan bocor gitu kan. Dan sebelumnya juga ada asas-asas yang akan kita lakukan, yaitu asas keterbukaan yang dimana ketika Kak Igo menceritakan ataupun berbagi pengalaman tentang permasalahan Kak Igo pada hari ini, diharapkan Kak Igo terbuka gitu secara luas gitu. Agar saat sesi konseling berlangsung ini saya dapat menemukan permasalahan yang memang sangat krusial dan saya bisa menentukan solusinya. Lalu ada asas kerahasiaan yang dimana ketika Kak Igo bercerita ataupun membagikan pengalaman pada hari ini, saya menjamin bahwasanya tidak akan ada kebocoran ataupun ya di luar daripada ruangan ini orang yang tahu tentang konseling pada hari ini. Baik, alhamdulillah kalau misalkan kabar Kak Igo baik, saya senang mendengarkannya gitu. Namun sebelum kita mulai lebih jauh untuk sesi konseling, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sesi konseling pada hari ini. Jadi semua kerahasiaan ataupun pengalaman yang Kak Igo ceritakan pada hari ini, saya jamin itu tidak akan kebocoran data. Lalu tujuannya pada hari ini adalah untuk saya ingin membantu Kak Igo untuk melewati perasaan-perasaan yang memang masih menjanggal ataupun mungkin Kak Igo memiliki pengalaman yang memang menjadi sebuah ketakutan ataupun trauma gitu terhadap diri Kak Igo untuk melakukan sehari-harinya. Sebelum lebih jauh gitu kan, mungkin Kak Igo bisa menceritakan sedikit gitu, ataupun ya setelah mau sedikit atau banyak gitu, tentang apa sih yang Kak Igo alami sehingga pada akhirnya Kak Igo datang pada sesi konseling ini. Jadi sebenarnya Pak,
merasa sedikit cemas karena belakangan ini rumah saya selalu terkena dampak banjir. Lalu jadi ketika ada hujan deras ini saya merasakan ada kecemasan tersebut. Ya, banjir ini bisa datang kapan saja. Saya juga merasa khawatir bahkan saat ada di tempat yang aman. Jadi walaupun itu merasa saya tempat aman, ketika hujan deras saya juga merasa ini walaupun itu tempat aman jadi kayak masih ada pikiran kayak wah ini akan bakal tempat banjir gitu. Oke. Jadi kan Kak Igo merasa khawatir ketika memang di rumah Kak Igo ini kan sering terkena banjir. Mungkin ada pengalaman yang memang Kak Igo ini kenapa sih sampai bisa Kak Igo ini merasa cemas ataupun merasa khawatir walaupun Kak Igo ini berada di tempat aman. Apakah Kak Igo pernah mengalami satu kejadian itu banjir yang sehingga pada akhirnya Kak Igo mengalami sebuah peristiwa entah itu Kak Igo kehilangan harta benda ataupun ya hal-hal yang berharga gitu. Ini sih Pak, kayak waktu itu pernah terkena dampak banjir yang memang membuat keluarga saya kayak kehilangan banyak dari harta dan benda-benda yang memang buat kehidupan kedepannya gitu Pak. Berarti secara tidak langsung kebutuhan-kebutuhan untuk penghidupan besok hari yang akan datang itu karena ada musibah banjir ini jadi terseret. Iya. Mungkin untuk perasaan yang Kak Ibu ungkapkan tadi, perasaan cemas, perasaan takut dan khawatir itu akan terjadinya banjir lagi, walaupun Kak Ibu berada di tempat yang memang sudah aman, itu adalah hal yang wajar. Mungkin saya di sini akan membantu untuk memahami dan mengatasi perasaan hal tersebut. Terima kasih sebelumnya telah berbagi pengalaman. Nah, berdasarkan apa yang tadi Kak Ibu sampaikan, sepertinya ada banyak kecemasan ataupun ketakutan yang muncul ketika Kak Ibu ini teringat kembali dengan peristiwa banjir ini, gitu kan, sehingga menyebabkan Kak Ibu ini ada trauma mendalam. Nah, ketika Kak Ibu merasa khawatir ataupun takut, apa yang biasanya Kak Ibu pikirkan kalau misalkan hujan itu datang? Yang saya sering berpikir itu ini nih hujan deras pasti banjir lagi nih, dan itu membuat saya panik. Jadi saya kayak rasa panik datang dan saya susah mengontrol panik saya dan tertekan gitu Pak. Jadi kayak ini pikiran udah kemana-mana Pak. Oke, berarti Kak Ibu berpikir bahwasanya ketika Kak Ibu memiliki trauma, ketika terjadi hujan lagi, Kak Ibu berpikir bahwasanya pikirannya tuh pasti ini banjir lagi, pasti ini banjir lagi. Memang untuk dan itu juga bisa menambah rasa panik Kak Ibu. Lalu saat pikiran itu muncul, apa sih yang Kak Ibu rasakan gitu selain yang tadi cemas? Ya, saya merasa yang pertama sih cemas, lalu kayak gelisah dan jantung saya pun berdebar-debar. Ya. Berarti seakan-akan kayak benar-benar ketika hujan itu datang panik gitu ya. Hal itu terulang lagi. Oke. Pikiran itu kan selalu menyebabkan perasaan yang cemas, dan cemas itu mempengaruhi tubuh Kak Ibu sendiri. Nah, biasanya apa sih yang Kak Ibu lakukan saat Kak Ibu ini merasakan cemas gitu? Apa sih yang Kak Ibu lakukan? Saya jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak Pak. Lalu dan kadang-kadang saya juga merasa takut untuk keluar rumah karena tadi itu ada pikiran cemas tersebut. Nah, dari apa yang Kak Ibu sampaikan dan apa yang Kak Ibu ceritakan, mungkin saya bisa menyimpulkan ataupun saya bisa menangkap bahwasanya polanya itu adalah Kak Ibu memiliki ketakutan ataupun memiliki sebuah trauma
bencana alam banjir yang menyebabkan seluruh harta benda ataupun apa ya kehidupan yang akan datang Kak Igo ini hilang gitu putusannya, sehingga akhirnya psikologi Kak Igo itu terganggu. Lalu timbullah perasaan panik, cemas, lalu Kak Igo menimbulkan perilaku yang memang menghindar gitu. Maksudnya itu menghindar adalah takut untuk keluar rumah gitu kan, ataupun sulit untuk tidur. Nah, mungkin sekarang kita coba untuk melihat hal ini dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Mungkin kita bisa mengubah pikiran itu menjadi lebih realistis dan menenangkan. Nah, apa menurut Kak Igo? Menurut Kak Igo nih, apakah selalu benar bahwasanya setiap hujan deras itu pasti akan banjir? Ya, mungkin hujan deras memang sering datang, tapi tidak setiap kali hujan banjir ketika hujan deras itu akan mengakibatkan banjir besar. Kadang hanya hujan biasa yang tidak menyebabkan apa-apa. Betul sekali. Nah, kalau kita coba ubah itu menjadi realistis, misalnya hujan memang bisa deras, tapi tidak setiap hujan akan menyebabkan banjir yang besar. Bagaimana perasaan Kak Igo setelah berpikir dengan cara ini? Dengan yang sebelumnya kan Kak Igo biasanya berpikir, oh ini hujan lagi sih takut banjir, tapi ketika Kak Igo ini berpikir diubah gitu, secara logis diubah, hujan itu memang akan deras, tapi nggak setiap hujan yang deras itu akan menyebabkan banjir. Nah, coba Kak Igo untuk berpikir secara tenang dan pikirkan dengan baik-baik, bahwasanya apa sih yang Kak Igo rasakan ketika memang hal itu terjadi? Rasanya Ya, apa yang Kak Igo rasakan? saya rasanya sedikit lebih tenang. Saya sudah mulai berpikir mungkin tidak semua hujan itu berbahaya, Pak. Ya, bagus. Ini adalah suatu langkah pertama dalam merubah cara kita untuk berpikir. Dengan cara ini kita dapat mengurangi kecemasan dan mulai merasa lebih aman. Yang penting adalah saat rasa cemas itu muncul, kita bisa langsung mengganti pikiran kita dengan hal yang lebih positif. Maksudnya adalah ketika Kak Igo merasa nih pikiran Kak Igo sebelumnya adalah, oh ini apa nih? Ini gelap nih, mendung, kayaknya pasti bakal hujan deh. Oh nanti bakalan hujan deh. Tapi dicoba untuk setiap hal-hal yang memang itu negatif itu dirubah gitu, sedikit-sedikit dirubah. Misalnya kayaknya gak bakal deh soalnya di depan, soalnya udah ada penanganan dari pemerintah ataupun ada bantuan-bantuan yang memang sudah mengatasi hal ini. Dan saya berpikir bahwasanya setiap banjir itu setiap hujan itu pasti akan besar, tapi dari hujan yang besar itu tidak akan banjir. Nah, coba untuk berpikir secara positif. Nah, untuk sekarang mari kita coba untuk latihan membantu Kak Igo mengatasi kecemasan saat hujan deras datang. Nah, teknik yang saya akan gunakan adalah relaxation ataupun pernapasan, dari segi pernapasan. Nah, teknik ini sangat sederhana tapi efektif untuk menenangkan diri kita. Nah, coba lakukan bersama dengan saya gitu, saya akan meneliti. Nah, cara ini itu adalah dengan tarik nafas yang dalam lebih hidung. Nanti saya akan menghitung 1-3. Nah, tahan sebentar, lalu kemudian saya akan menghitung kembali gitu kan. Ketika saya menghitung 1-6, nah itu dengan dibarengi dengan dihembuskan nafasnya pelan-pelan. Kemudian kita akan mencobanya selama 3 kali. Bisa dihitung? Bisa. Ya. Oke, saya akan hitung ya 1-3 ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. Saya hitung 1-6 itu sambil dihembuskan secara pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana nih rasanya setelah kita latihan untuk mencari ketenangan dan diri kita melalui pernafasan? Saya merasa lebih lega dan tidak secepat itu waktu paniknya. Jadi saya merasa tenang, lebih rileks saja. Nah, berarti ini adalah salah satu teknik yang bisa nanti Kak Ibu gunakan untuk kapan saja ataupun ketika Kak Ibu merasa hujan itu datang gitu. Sebelum Kak Ibu berpikir untuk lebih positif, Kak Ibu untuk dicoba untuk menarik nafas secara mendalam lalu dihembuskan pelan-pelan. Agar kenapa? Agar Kak Ibu ini merasa dirinya tenang dulu, baru bisa berpikir secara tenang. Ataupun bisa ketika nantinya Kak Ibu menghembuskan nafas, Kak Ibu selalu bilang dalam pikiran Kak Ibu bahwasanya ini nggak akan terjadi hal yang negatif, ataupun ini nggak akan banjir, ini nggak akan banjir. Mungkin bisa seperti itu. Nah, jadi pada sesi ini kita telah membahas tentang bagaimana perasaan cemas yang kamu rasakan setelah banjir itu. Terus kita juga sudah mengidentifikasi pikiran-pikiran yang memperburuk kecemasan Kak Ibu dan mulai mengganti pikiran yang dari negatif itu ke yang realistis dengan secara positif. Nah, selain itu kita juga mempraktikkan teknik pernafasan untuk relaksi yang bisa Kak Ibu gunakan setiap kali merasa cemas. Gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya akan menanyakan bahwasanya bagaimana perasaan Kak Ibu setelah kita melakukan sesi konseling pada hari ini. Saya merasa ya sedikit lebih tenang Ya. dan saya merasa lebih bisa mengontrol rasa takut saya. Itu sih, Pak. Gitu. Jadi dari yang awalnya Kak Ibu datang ke tempat konseling ini merasa cemas, takut, dan sehingga pada akhirnya ketika konseling itu berlangsung, Kak Ibu merasa tenang. Oke, senang saya mendengar hal baik ini. Nah, sebenarnya proses ini membutuhkan waktu, dan yang terpenting adalah Kak Ibu sudah mengambil langkah pertama untuk mengatasi kecemasan yang muncul. Ingat bahwa Kak Ibu bisa menggunakan teknik ini yang kita pelajari kapan aja. Jangan ragu untuk kembali lagi untuk ketika Kak Ibu merasa perlu bantuan ataupun Kak Ibu tidak bisa merasa tenang, bisa Kak Ibu untuk kembali lagi datang untuk melakukan kita sesi konseling selanjutnya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, apakah Kak Ibu ada yang ingin sampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sih Sudah cukup ya untuk hari ini. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Semoga Kak Ibu bisa merasa lebih tenang dan lebih siap untuk menghadapi perasaan yang cemas yang selalu datang kepada diri Kak Ibu. Mungkin sampai jumpa di sesi konseling berikutnya. Semoga hari Kak Ibu selalu menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.